aja. Enggak marah, biasa aja. Ya nggak apa-apa, pengen pulang sendiri aja. Emang kenapa? Kamu ngerasa ngelakuin kesalahan emang? Enggak, aku biasa aja. Aku tadi mampir dulu karena mau beli skincare. Nggak apa-apa, pengen sendiri aja. Emang kenapa sih? Harus bareng terus bareng suami gitu. Ya kalau kamu nggak ada salah, nggak usah minta maaf. Enggak, biasa aja sih. Apaan sih? Diam deh, jangan pegang-pegang. Gak jelas kamu tuh. Sana jangan deket-deket, panas tau. Gak mau apaan? Sendiri aja kamu makan. Udah makan aku tadi di luar. Emang kenapa kalau cuma beli kopinya satu? Kan aku yang berangkat sendiri. Ya kalau nggak ada salah nggak usah minta maaf. Kalau kamu salah baru minta maaf. Ya coba pikirin aja, kamu ngapain tadi pagi? Tuh, lihat tuh ujung kasur. Pegang sama kamu. Masih basah apa enggak? Siapa yang tadi pagi nyimpen anduk di situ? Minta maaf gitu lagi. Males ya. Ya bukan cuma itu aja. Aku pikir aku marah gara-gara kamu nyimpan anduk di kasur doang. Hah? Ya coba pikirin sama kamu. Enggak, coba. Aku males deh ngomongin kesalahan kamu, mikir aja sendiri. Dan bukan sekali dua kali ya kamu kayak gini. Males aku. Tuh odol gak ditutup. Tadi pagi kamu mandi, odol ditutup gak? Dibiarin kebuka gitu sampai kering biar apa? Aku tahu kamu banyak duit, bisa beli lagi kan. Masalah odol begituan. Di aku nggak masuk sih kamu kayak begitu. Anduk di kasur, ujung kasur juga basah tuh. Itu kalau lembab, terus ada tungau atau apa gimana? Ini kamu bukan sekali ya kamu kayak gini, dengerin. Anduk di kasur tuh dari awal kita nikah kamu suka kayak gitu loh. Sampai sekarang. Terus masalah odol nggak ditutup itu bukan sekali, bukan sekarang doang.
bukan sekali 2 kali kamu ngelakuin kayak gitu. Aku udah bilang juga, selain 2 hal itu, beres makan langsung cuci piringnya. Aku gak suka kalau kita atau aku atau kamu beres makan tuh tempat cucian tuh ada aja piring. Gak bisa aku pengen rumah bersih. Aku atau kamu pulang kerja tuh kita ngelihat rumah tuh nyaman. Aku tahu soal piring itu bukan hari ini. Tapi aku kesal ditahan-tahan dari kemarin. Udah jangan pegang dulu lah, aku pusing. Capek aku di kerjaan, banyak ini itu sama orang kantor. Kamu di rumah kayak gini. Terus itu celana tuh yang kamu gantungin, yang selalu kamu bilang mau dipakai lagi. Dipakai nggak? Enggak kan? Terus kenapa nggak ngebiarin aku nyucinya? Celananya nggak aku cuci karena kamu bilang kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Berdebu lah tuh celana. Kalau pakai celana jangan ganti-ganti. Sekiranya kamu mau pakai lagi, ya udah pakai celana itu. Ini kamu baru sekali pakai, ganti lagi. Ya memang aku pembantu. Kesel banget aku. Bukan cuma celana ya, tuh kaos kamu lihat. Itu dari minggu lalu mau aku cuci, masih aja disimpan di situ sama kamu. Dipakai nggak sama kamu? Ini kamu pakai kaos yang baru kan dari lemari, baru aku cuci, baru aku istrika kan. Udahlah. Kamu minta maaf mulu. Dari kapan hari begitu terus? Kebiasaan buruk tuh ubah deh. Jelek tau. Jujur ya, aku tuh capek gitu. Aku pulang kerja tuh udah, energi aku tuh udah capek di kantor. Kamu pun sama pasti kan? Kamu gak mau kan kita berantem kayak gini? Ya jangan kayak gitu. Aku gak pernah ya ngelarang-larang kamu main PS sampai malam. Kamu mau beli apapun, asal izin dulu sama aku bolehin. Kamu nambah motor kemarin tuh, modif-modif kayak gitu aku bolehin kok. Aku cuma minta di rumah jangan berantakan. Kamu tahu aku gak suka di rumah berantakan, gak suka ada piring kotor, gak suka anduk di kasur. Sesimpel itu loh. Heran aku sama kamu. Udahlah. Kamu minta maaf gitu lagi. Coba aku tanya, kenapa tadi anduk di kasur? Itu anduk basah banget. Dan itu lembab banget. Bisa gak sih? Jangan kayak gitu. Ubah kebiasaan buruk kamu yang merugikan orang lain gitu. Kamu tuh tinggal bukan sendiri loh sekarang. Kalau kamu dulu tinggal sendiri, baju kamu berantakan di kasur, anduk berantakan di kasur, fine, itu kamar kamu. Tapi sekarang kita berdua, ini kamar kita, bukan kamar kamu doang. Aku dari dulu gak suka ada anduk-anduk di kasur kayak gitu. Kamar mandi berantakan, beres kamu mandi, kamu kayak abis perang di kamar mandi. Odol di mana-mana tutupnya. Sikat giginya nggak dibalikin ke tempatnya. Sampo sabun ada di ujung bak.
Kenapa coba kayak begitu? Kayak ditaruh lagi di tempatnya. Udahlah, capek aku. Udah jangan sana. Kamu udah bilangin bukan sekali 2 kali. Astaga. Enggak, udah aku capek ya. Kalau kamu ngerti kamu salah, harusnya ketika kamu mau nyimpen itu anduk di kasur, kamu tuh harus ingat gimana marahnya aku. Bukannya malah gitu lagi. Aneh banget kan? Hanya karena aku maafin, bukan berarti bisa ngelakuin kayak gitu lagi. Aku selalu marah kalau kamu kayak sekarang. Jujur ya, aku gak bisa marah lama-lama kayak gini. Menurut aku ini wasting time banget. Aku punya kerjaan, energi yang aku pakai untuk marah-marah bisa habis. Besok aku harus meeting, harus bikinin makanan buat kamu. Bisa gak? Jangan nambah-nambah pikiran aku. Selama ini coba deh pikirin sama kamu. Emang aku pernah ya ngelarang kamu beli sesuatu atau bikin kamu marah? Kayaknya gak pernah deh aku. Kamu bilang kamu gak suka ini, kamu gak suka itu, aku turutin. Tapi aku cuma minta begini doang. Ini hal simpel, tapi kamu susah untuk lakuin. Aku tahu itu kebiasaan udah lama banget. Mungkin selama kamu hidup sebelum nikah sama aku, kamu melakukan kebiasaan nyimpen anduk di kasur, ngegantungin baju gak dipakai lagi sampai 2 minggu lah, sampai bau. Celana juga kayak gitu, beres pakai odol, tutupnya di mana aja. Bahkan terakhir kali hilang kan tutupnya, sampai kering tuh odol. Bingung aku, dimakan kah sama kamu? Bisa gak sih jangan kayak gitu? Aku tuh gak bisa lihat rumah berantakan. Kan kamu tahu, menurut kamu simpel. Aku yakin bukan cuma aku aja yang kayak gini. Pasti banyak. Mau kamu lihat di rumah tangga orang lain pun, pasti istrinya gak suka lihat kayak begini. Apa sih yang kamu pikirin sampai kayak gitu? Heran aku. Ya kalau kamu minta maaf, jangan kayak gitu lagi. Coba deh, sebelum kamu melakukan hal-hal kayak gitu tuh kamu pikirin gitu, aku gak suka. Aku senang kamu udah gak ngeberantakin baju lagi. Aku senang kamu ngambil baju dari lemari, gak diberantakin. Aku senang. Dan aku berterima kasih. Tapi tolong yang lain juga dong. Anduk tuh kan bisa digantung di tempatnya. Aku udah sediain. Kenapa sih kamu gak ngegantung itu anduk? Itu gak semenit loh.
Gak nyampe waktu semenit untuk nyimpen anduk begitu doang. Dari kamu jalan deket kasur ke tempat nyimpan anduk tuh paling cuma 30 detik, 15 detik. Kenapa harus bikin aku marah? Odol. Kamu bisa tutup itu odol, simpan ke tempatnya, simpan sabun ke tempatnya, simpan sampo ke tempatnya. Itu gak akan ngabisin waktu 1 menit. Aku males marah-marah kayak gini. Ini benar-benar ngabisin energi aku. Aku tahu kamu capek pulang kerja dan aku pun sama. Menurut kamu, sebagai cowok mungkin kamu mikir hal kayak gitu biasa. Tapi buat cewek enggak. Aku dan mungkin banyak perempuan di luar sana tuh seneng ngelihat rumah bersih, nyaman. Jadi jangan kayak gini. Kamu sebagai cowok senang main game, senang beli sesuatu yang bahkan aku pun gak tahu itu manfaatnya untuk apa. Tapi aku gak pernah tuh kayak ngelarang kamu. Aku bilang kayak gini karena aku gak mau kita berantem terus. Ya karena masalah hal-hal kecil kayak gini lah. Kamu mungkin bilang, cuma masalah kecil doang sampai diberantemin. Nggak bisa menurut aku. Mungkin banyak cewek di luar sana yang nggak suka cowoknya beli barang-barang. Di PS lah, modif motor lah. Aku pernah nggak aku ngelarang? Enggak. Simpel, permintaan aku cuma simpel. Jangan berantakan di rumah. Sesusah itu kah? Susah buat kamu untuk jadi lebih rapih gitu di rumah? Harus berantakan di rumah? Kamu mau aku ngelarang-larang kamu beli sesuatu? Kan enggak. Permintaan aku cuma simpel itu doang. Janganlah bikin aku marah-marah kayak gini. Aku capek. Aku masih harus lemburan nanti malam. Aku capek berantem karena masalah gini doang. Ketika kamu mutusin nikah sama aku, kamu udah tahu aku gak suka rumah berantakan. Dan ketika aku mutusin nikah sama kamu, aku tahu kamu seneng main game, kamu seneng modif motor, mobil, beli barang-barang yang bahkan menurut aku ini apa faedahnya. Aku gak masalah. Aku cuma minta sama kamu untuk turutin permintaan aku, cuma itu. Ketika kamu lihat kaos itu gak akan dipakai lagi, cuci, simpan di laundry bag biar aku cuci. Ketika kamu merasa celana itu gak dipakai lagi, simpan di laundry bag, odol, tutup lagi. Kamu kalau misalnya beres makan, cuci. Jangan sampai dibiarin tuh di tempat cuci piring kayak gitu. Kamu beres mandi, anduknya simpan lagi, gantung lagi. Cuma itu. Oke? Jujur, aku capek marah-marah kayak gini. Boleh kan? Kalau jangan kayak gini. Kamu minta maaf, jangan kayak gitu lagi lah. Jujur, aku suka kesel kalau misalnya kamu udah minta maaf, besok-besoknya gini lagi. Minta maaf gini lagi. Oke, aku maafin kamu waktu itu ngilangin tempat minum. Dan aku tahu itu harganya gak murah.
Karena aku tahu mungkin lupa nyimpan atau apa, manusia gak selamanya inget. Kamu lupa mungkin, it's okay. Karena itu cuma sekali. Dan sekarang kan kamu gak melakukan kesalahan yang sama dengan ngilangin botol minum itu lagi. Tapi hal-hal kayak gini yang berulang kali dilakuin sama kamu, kesalahan-kesalahan yang kamu lakuin terus-terusan, itu gak baik. Kebiasaan buruk itu diubah. Oke? Sekarang kamu udah makan belum? Ya udah beli aja makannya, aku malas masak. Enggak lah, nggak mau. Apa? Aku minta maaf beneran, jangan kayak gitu lagi. Jangan karena aku maafin terus kamu kayak gitu lagi ya. Ini bukan sekali 2 kali kamu kayak gini. Aku toleransi terus karena tahu susah ngubah kebiasaan buruk tuh. Tapi kalau terus-terusan kayak gini juga aku capek ngomongnya. Kalau kayak gini ceritanya pisah kamar aja, gimana mau? Hah? Jadi kamu sepuasnya tuh bisa simpan anduk di kasur, ya kaos, celana tuh digantung di belakang pintu ya. Bebas mau berantakin kamar, mau kamu jarang sapuin kamar, bebas tuh gimana kamu, karena itu kamar kamu. Mau kayak gitu? Ya udah, makanya jangan kayak gini. Aku udah baik loh. Masih ngomong kamu salahnya apa? Coba orang lain mungkin cuma diem-diem baik, marah-marah nggak jelas paling, tapi nggak dikasih tahu salahnya apa. Kamu kan pernah bilang kamu gak suka kalau aku silent treatment. Sekarang aku omongin. Tiap aku gak suka sama sesuatu, aku omongin. Tapi tolong ketika aku ngomong aku gak suka ini tuh, jangan kayak gitu lagi. Bisa kan? Iya aku maafin, tapi jangan gitu lagi. Ini terakhir kalinya. Iya, ini terakhir kalinya. Enggak, aku gak akan toleransi lagi kalau kamu kayak gini. Jadi pikirin baik-baik, tanamin di pikiran kamu kalau aku gak akan toleransi lagi hal-hal kayak gini. Ya oke, aku maafin, udah. Capek juga aku marah-marah kayak gini. Baru pulang kerja. Ya gak apa-apa, pengen pulang sendiri aja. Kamu juga kayak gitu. Lah. Ya udah. Tadi kamu mau apa? Mau kopi? Bawa. Ih, aku inget. Sambil marah-marah juga aku inget. Tuh, ambil kopinya. Mau kan kamu pasti. Makanya jangan kayak gitu lagi. Heran aku. Udah diomongin gitu lagi. Udah jangan peluk-peluk, panas. Sana. Ya aku belum sepenuhnya gak marah juga, masih marah ini dikit. Tapi aku beliin kopi buat kamu. Iya, sama-sama. Yaudah, kamu mau aku masakin? Hah? Makan apa? Jangan yang aneh-aneh lah.
Yang goreng-goreng aja yang cepet. Kamu baru beres marah gini disuruh masak yang aneh-aneh. Awas aja kamu. Nggak panas. Nggak mau. Elah. Iya. Oke. Ya udah sana panas. Nyalain dulu lah AC-nya. Kamu tuh heran aku. Iya aku masakin. Bawel banget. Awas lo ya, jangan kayak gitu lagi. Nggak mau, nggak ada cium-cium, nggak ada. Udah aku masak.